skandal asmara antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana memasuki babak baru. Sebelum hasil tes DNA diumumkan, seorang pria bernama Revelino Tuase tiba-tiba muncul dan mengklaim bahwa dirinya adalah ayah kandung dari anak perempuan yang dilahirkan Lisa. Melalui kuasa hukumnya, Revelino menyatakan keyakinannya bahwa balita berinisial CA merupakan hasil hubungan singkat antara dirinya dan Lisa Mariana. Klaim tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Pagedangan, Tangerang pada Kamis 17 April 2025. Menurut penjelasan kuasa hukumnya, perkenalan antara Revelino dan Lisa terjadi di sebuah kafe milik Revelino di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan pada awal tahun 2021. Pertemuan tersebut kemudian berlanjut dalam sebuah pesta di salah satu klub malam di Jakarta Selatan. Setelah pesta tersebut, keduanya yang disebut dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol memutuskan menginap di sebuah hotel di kawasan Sentul, Bogor. Hubungan intim di antara keduanya diduga terjadi pada Maret 2021. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Lisa Mariana disebut menghubungi Revelino dan menyampaikan bahwa dirinya sedang hamil 1 bulan. Ia juga mengklaim bahwa janin yang dikandungnya adalah hasil hubungan dengan pengusaha tersebut. Pertemuan lanjutan pun terjadi di kawasan Pamulang, di mana Lisa kembali menegaskan bahwa anak yang dikandungnya merupakan anak biologis Revelino. Karena itu, pihak Revelino merasa bingung ketika Lisa justru muncul di hadapan media dan menyebut Ridwan Kamil sebagai ayah biologis sang anak. Untuk mengakhiri polemik yang berkembang, pihak Revelino menyatakan kesediaannya menjalani tes DNA kapanpun dan dimanapun diperlukan. Bahkan, tim kuasa hukumnya menyatakan bahwa Revelino siap memberi keterangan dalam proses penyelidikan atau penyidikan apabila dibutuhkan oleh pihak berwenang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Makanya lain kali kalau melakukan jual beli, baik secara ketengan ataupun grosiran, setidaknya dilengkapi dengan database yang baik, memiliki validitas data-data customer yang memang validitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Bukan kenapa-napa. Kalau tidak memiliki database, maka beresiko akan tercecernya customer-customer setia yang mungkin saja akan ada repeat pembelian ataupun penjualan. Ternyata anak yang dilahirkan oleh Lisa Mariana itu bukan anak dari Ridwan Kamil atau Pak RK, melainkan anaknya Revelino atau Lino. Karena baru saja ada 2 orang yang merupakan penasihat hukum dari si Lino ini mengakui di depan publik, di depan wartawan, mereka press conference dan menjelaskan bahwa itu anak yang dilahirkan, yaitu si CA adalah anak dari si Lino ini. Nah, gimana menurut kalian guys? Ada apa sebenarnya ini dan apa sebenarnya motivasi si Lisa ini? Karena kalau mau dipikirkan, kalau selama ini dia koar-koar bahwa dia mau meminta pertanggungjawaban atas ayah untuk anak yang dia lahirkan, maka si Lino ini ternyata sudah menyediakan semua. Dan bahkan dia yang menghubungi Lisa untuk, lo itu kan anak gue, lu yang ngakuin. Nah, gimana menurut kalian guys? Kira-kira apa motivasi Lisa Mariana sehingga ternyata sudah ada ayah biologis yang mengakui dan bersedia untuk tanggung jawab, tapi dia masih menyecar Pak RK? Ada apa ini ya guys? Ya guys, ini adalah update dari perkembangan kasusnya Ridwan Kamil dan Lisa Mariana ya. Jadi ini masih seputaran tentang Ridwan Kamil yang tergoda oleh harta, tahta, dan sapi Idul Adha. Nah, di tengah kasus ini tiba-tiba muncul kuasa hukum dari seorang laki-laki bernama Revelino. Nah, Revelino ini melalui kuasa hukumnya mengaku bahwa dia adalah ayah kandung atau ayah biologis dari anaknya Lisa Mariana. Revelino ini sebenarnya mau mengakui dan mau bertanggung jawab. Cuma Lisa Mariananya ngotot bahwa ini anaknya Ridwan Kamil alias anaknya pejabat. Nah, kalau si Revelino, kata kuasa hukumnya, backgroundnya ini tuh pengusaha. Jadi dari sini kita bisa simpulkan guys, dari sekian banyak profesi yang tanam saham ke Lisa, Lisa maunya sama pejabat. Bahkan si Revelino ini siap kok dites DNA
Karena dia yakin bahwa dia memang ayah kandung dan ayah biologis anaknya Lisa. Dan tentunya dalam konferensi pers ini kuasa hukum Raffelino juga menyertakan bukti. Nah, beberapa waktu terakhir ya, Bang Hotman Paris di salah satu stasiun TV bilang bahwa dia tuh tahu ada surat pernyataan yang dibuat oleh seorang napi yang kala itu ada di dalam penjara ya, laki-laki, dan si napi ini mengakui bahwa dia adalah ayah kandung atau ayah biologis dari anaknya Lisa Mariana. Nah sekarang gue jadi cocok logi, apakah si Raffelino ini yang dimaksud sama Bang Hotman Paris apa lain lagi? Jadi kata gue kayak, Lisa stop deh udah, mungkin lu gak punya malu tapi gue yakin anak lu punya. Lagi kita orang ya, kalau bandel, kalau nakal, jangan sampai lah anak itu tahu, nanti jadi niru-niru, ya kan? Ini enggak, dengan pedenya sounding kemana-mana PCS sama pejabat, baru ketemu sekali langsung cocok tanam sama pejabat, segitunya lu tegila-gila sama pejabat. Lisa, petis lu pejabat, lu engas banget kali ya kalau lihat muka-muka orang yang nempel di baliho begitu ya. Kan pejabat suka tuh ngucapin hari apaan gitu di baliho, misalnya selamat Natal atau selamat Idul Fitri, selamat apa gitu. Lu engas banget kali ya lihat begituan ya Lisa. Nanti gede anak lu kalau disuruh nulis biodata pekerjaan orang tua, lu mau dia tulis apa? Open BO. Bagus dia nulis Open PO, PO seblak apa PO cilor. Heran gue liat lu Lisa. Lagian kalau udah begini ya harusnya lu bukan minta tanggung jawab sama Ridwan Kamil, lu minta tanggung jawabnya sama Disnaker karena ini kecelakaan dalam bekerja. Tapi dari sini kita jadi belajar ya guys ya. Oke lah kalau memang itu terbukti bukan anaknya Ridwan Kamil. Tapi kan jadi ketahuan berarti Ridwan Kamil pernah sumbang dong. Pernah tanam saham dong. Dari sini kita jadi belajar, laki-laki jangan asal tanam saham. Ya karena jatuhnya begini, malu. Karena gak semua penjual itu amanah. Capek-capek kan bikin image branding, alim, setia, bucin. Cuma gara-gara seekor sapi Idul Adha jadi begini ya kan, terbongkar tabiatnya kalau suka jajan kan. Kata gue kalian semua bubar dah, bubar, pusing gue liatnya. Saya seorang wanita tapi saya nggak berempati sama LM. LM kan bilang umur dia 25, berarti kita beda 19 tahun. Kenapa saya nggak berempati sama Anda? Saya hanya akan support wanita yang sikapnya benar. Tapi kalau yang salah saya nggak bela. Tapi ini bukan berarti saya belain RK. Mau gimana pun klarifikasinya blunder. Anda belum bisa membuktikan bahwa Anda tidak selingkuh. Dan saya benci perselingkuhan. Nggak ada alasan yang membenarkan seseorang, mau pria mau wanita, untuk selingkuh. Kalau Anda punya masalah sama perkawinan, itu diselesaikan, bukan selingkuh. Kalau Anda gak bisa nahan nafsu Anda, itu salah Anda. Harusnya Anda cari bantuan gimana caranya bisa nahan nafsu, bukan kayak begini. Saya di tim istri sah dan anak sah. Kenapa saya gak berempati sama LM? Dia kalau ngomong seolah-olah peduli sama anak. Kalau peduli sama anak-anaknya tuh jangan dijadikan expose, lalu bikin narasi di videonya bahwa kita tunggu ya bapakmu mau ngakuin apa enggak. Anda gila, itu jejak digital permanen. Tuh anak kalau nanti di sekolahan dibully teman-temannya karena semua jadi tahu masa lalu dia gimana. Itukah ibu yang peduli sama anak ya? Anda peduli anaknya apa peduli duitnya? Anda udah nikah lagi, secara hukum agama Anda, nasab anak itu udah berubah. Lagian ya, wanita baik-baik mana? Udah tahu Pak RK orang beken kan? Udah pasti ngerti kan dia punya istri. Kok mau menjalin hubungan? Sekarang klarifikasi alasannya karena Anda gak punya sosok ayah. Jadi begitu. Hah? Gak punya sosok ayah, lalu nyari sosok ayah, ayahnya ditidurin. Logikanya di mana? Ayah macam apa yang kayak gitu? Menjijikan gara-gara Anda. Kasihan anak-anak lain yang juga broken home, yang gak punya sosok ayah. Entah itu karena ayahnya pergi, karena kematian atau hal lain. Tapi gak ada yang endingnya selalu harus kayak Anda. Saya punya banyak temen yang gak punya sosok ayah tapi gak kayak gitu. Tetap mereka jadi wanita baik-baik. Akhirnya menemukan suami yang baik, bukan ngambil suami orang. Males, bener-bener.
Ini ya, saya akan empati kalau orang betul-betul korban. Misalnya, dia di bawah umur, di grooming, dimanipulasi gitu ya. Misalnya kayak kasus itu deh, korban dari dokter bejat itu, dia dibius. Itu lain cerita, saya akan berempati. Kalau Anda secara sadar nggak ada yang maksa, gak usah playing victim, ngerti? Apalagi sekarang Anda detail banget jelasinnya kayak, wow, kalau saya jadi anaknya malu banget sih beneran ibu saya ngomong kayak gitu. Aneh, beneran aneh. Makanya yang jadi masalah adalah Anda yakin Anda cuma tidurnya sama Pak RK. Kenapa saya ngomong gini? Berkaca pada kasusnya Densu, ternyata itu bukan anaknya Densu. Memang Densu pernah berhubungan dengan wanita itu, tapi itu bukan anak dia. Makanya lebih baik tes DNA biar jelas. Kalau itu anak RK, bawa RK untuk tanggung jawab. Gitu loh. Perselingkuhan itu belum tentu menjamin bahwa itu anak hasil perselingkuhan. Paham? Coba deh tonton paternity test di Amerika. Kalau orangnya suka gonta-ganti pasangan, susah untuk menentukan ini anaknya siapa. Kecuali Anda cuman berhubungan sama satu orang, itu beda kasus. Udahlah, dramanya capek. Anda udah punya pengacara, minta tolong ke pengadilan, minta tes DNA, udah sesimpel itu. Dah, kasihan tuh anak, gak usah drama ini berlanjut kelamaan, gitu aja. Makanya ini juga pelajaran ya buat yang lainnya, mau pria mau wanita, hidupnya gak usah aneh-aneh. Kalian tuh tutorial mempersulit hidup sendiri, ngerti nggak? Coba tuh selingkuh, gak usah Anda terikat perkawinan. Anda nggak terikat perkawinan pun kalau caranya kayak gitu, hubungan bebas, gonta-ganti pasangan, pusing sendiri akhirnya kalau ada kejadian kayak gini. Kenapa sih harus kayak begitu? Yang paling kasihan apa? Anak-anaknya yang sebetulnya mereka nggak salah, yang geblek itu para pelakunya, tapi anak itu akan nanggung stigma dan jadi bulian di masyarakat. Kasihan itu anak.